saya Zahni Nisa di acara Mata Zahni. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya kerjasama CEO dan CIO dalam kesuksesan bisnis perusahaan. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengundang beberapa narasumber yang sangat ahli di bidangnya, yaitu CEO dari PT Angin Ribut dan CIO dari PT Ada Aja. Langsung saja kita sambut saudara Muhammad Adi dari perwakilan PT Angin Ribut. Oke, silahkan dulu saudara Adi. Oke, apa kabar saudara Adi? Alhamdulillah hari ini. Oh ya. Baik. Oke pemirsa. Oke pemirsa, kita ketahui sendiri ya betapa sibuknya saudara Adi ya. Mungkin kita sangat mengganggu sekali untuk menghadirkan saudara Adi di tempat ini, tapi kita sangat bangga ya, ternyata saudara Adi bisa menyempatkan waktunya, walaupun mungkin hanya sekedar nggak lama-lama ya untuk bisa berbincang-bincang, kita berbagi tentang kesuksesannya dan lain sebagainya. Oke, kita mengucapkan banyak terima kasih untuk saudara Adi. Oke, bagaimana kabar di rumah? Ya kebetulan hari ini kan puasa kan, aktivitas seperti biasa. Tadi di kantor baru ada implementasi sistem baru kan. Kita ada ini sistem absensi dengan deteksi wajah. Nah tadi bulan puasa nanti juga ada acara undangan buka bersama. Tapi sebelum itu saya sempatkan kesini dulu, ada undangan dari Mata Zahni ya kan, khusus ini untuk acara ini saya sangat baik sekali ada undangan untuk berbuka puasa. Mungkin audiens saya juga bisa diundang untuk berbuka puasa bareng CIO dari PT Angin Ribut ini. Tentu, pasti nanti. Terima kasih sekali. Oke, setelah tadi kita menanyakan tentang kabar saudara Adi yang begitu sibuk, yaitu karena rundown acara pada Ramadan ini sangatlah padat ya. Oke, untuk berlanjut ke acara selanjutnya, kita sambut saja CEO dari PT Ada Aja, yaitu saudara Muhammad Zulfikar. Langsung saja kita beri tepuk tangan saudara-saudara. Oke, bagaimana kabarnya saudara Zulfikar? Oh ya, alhamdulillah baik banget hari ini. Terima kasih bisa diundang ke acara yang sangat istimewa Mata Zahni ya. Ya, kita juga mengucapkan banyak terima kasih karena sama seperti saudara Adi, pastilah saudara Zulfikar sangat sibuk pada hari ini. Iya. Oke pemirsa, setelah kita berbincang-bincang mengenai kabar dan bagaimana kesibukan beliau, oke, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan, yaitu mengenai tentang perusahaan kedua narasumber kita. Yaitu yang pertama saya akan menanyakan kepada CIO dari PT Angin Ribut ya. Kalau dilihat ya sekarang itu nama-nama itu begitu sangat orang-orang lebih suka sama nama-nama yang berbau tentang Inggris, ke barat-baratan dan lain sebagainya. Akan tetapi kok kenapa nama perusahaannya itu Angin Ribut? Ini apa sih sejarah di balik nama Angin Ribut ini? Ya, jadi begini ya Mbak Zahni ya. Jadi PT Angin Ribut itu kan kita bergerak di jasa periklanan ya. Periklanan itu ada yang di kayak banner ini, dan kita terinspirasi kenapa kita mengambil nama Angin Ribut itu. Nah waktu kita kebetulan waktu kita masih kecil itu namanya belum populer, cuma kita membuat jasa sebuah media iklan gitu. Nah kebetulan waktu ini kita pasang, nah di sana ada angin kencang kebetulan, angin kencang, dan setelah itu ada terinspirasi, wah kenapa kita nggak buat aja PT Angin Ribut seperti itu. Jadi biar kita beda dengan yang lain kan, mungkin yang di luar pakai nama Inggris, pakai nama-nama yang alay, kita nama yang ini aja tapi ada filosofinya seperti itu. Oke, jadi dari nama PT Angin Ribut ini menurut Anda nama ini memberikan hoki yang begitu besar buat perusahaannya? Hoki banget. Sejauh ini yang kami rasakan begitu signifikan seperti itu. Oke, mungkin para peserta mungkin bisa mencontoh saudara Adi, mungkin dari keadaan yang ada, nggak harus kita memberikan nama suatu perusahaan, tidak harus muluk-muluk untuk nama yang bagaimana, tapi dengan nama yang sederhana saja kita bisa memberikan hoki yang begitu besar bagi perusahaan. Oke, yang kedua, bagaimana sih ini kan PT Angin Ribut ini sangatlah booming ya sekarang, itu begitu booming, dikenal masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu
bagaimana sih rahasianya bisa naik daun di tahun-tahun ini? Ya, baik. Karena saya sebagai CIO-nya ya, CIO di sini kan berperan penting dalam teknologi informasinya ya. Saya sebagai di sini sebagai CIO, saya selalu mengusulkan adalah di sana kalau kita waktu mau buat iklan atau apa, kita menggunakan alat yang paling baru, alat yang tercanggih. Jadi apapun ketika ada teknologi baru, ada apa, kita langsung istilahnya mengimplementasikan. Jadi apapun yang terbaru, seperti kita sekarang mungkin di tempat-tempat yang lain kita media periklan itu cetak masih nunggu 1 hari, 3 hari. Kita sebisa mungkin dengan teknologi yang terbaru, mungkin tuh 2 jam saja ditunggu sudah selesai. Bahkan itu untuk ukuran yang banner yang gede seperti di atas. Jadi 2 jam selesai, langsung kita ini ke lapangan, kita pasang dan tidak perlu menunggu waktu lama seperti itu. Luar biasa sekali, ini sangat memberikan apa ya, kontribusi yang sangat baik buat kita semuanya. Pasti dari kita semua, dari pekerjaan kita nggak mau lah pasti kita selesainya itu diperlambat atau lain sebagainya. Tapi dengan solusi dari perusahaan PT Angin Ribut ini, kita bisa menyelesaikan tugas kita dengan cepat. Oke, daripada saudara Zulfikar kita cuekin ya dari tadi. Oke, kita juga ini kedua narasumber yang berasal dari perusahaan yang sangat booming, yang lagi naik daun pada tahun ini. Sama saja saya akan menanyakan tentang bagaimana sih rahasianya untuk dari PT Ada Aja ini. Bagaimana rahasia kesuksesannya? Mungkin bisa berbagi kepada kita semua seperti saudara Adi tadi. Oh ya, rahasia kesuksesan. Rahasia kesuksesan ya. Mungkin perlu saya jelaskan dulu karena saya adalah salah satu pemimpin dari PT Ada Aja, CEO. Jadi perlu saya jelaskan dulu tentang filosofi dari nama perusahaan saya, yaitu Ada Aja. Mengapa kami memilih Ada Aja? Kebetulan perusahaan kita adalah perusahaan baru ya. Jadi perusahaan yang dibangun oleh para anak muda, dan kami sama-sama berpandangan bahwa kita harus memilih nama Indonesia, nama yang berasal dari bahasa Indonesia. Kenapa? Karena memang kita bergeraknya di regional Indonesia sendiri, kita belum bergerak ke internasional, dan kemudian Ada Aja itu memiliki filosofi yang sederhana tapi mudah diingat oleh orang-orang gitu loh. Jadi mungkin nanti orang-orang pas mendengarkan nama Ada Aja itu udah berpikir Ada Aja ini apa sih, penasaran dengan namanya. Jadi seperti itu filosofinya. Oh iya, langsung dilanjutkan dari tips kesuksesannya. Oh iya, tips kesuksesan. Jadi kita memakai teknologi yang baru di masing-masing bidang. Kita mempunyai beberapa bidang di dalam perusahaan itu yang dimana salah satunya juga memakai CIO. Jadi seperti Mas Adi ini, dia juga kepala CIO. Kita juga memiliki CIO di situ. Nah, teknologi yang digunakan salah satunya oleh CIO di situ adalah teknologi CGI. Jadi CGI itu kalau bisa saya perkenalkan dikit, CGI itu kepanjangannya adalah Computer Generated Imagery. Jadi salah satu teknologi tercanggih saat ini yang digunakan dalam dunia desain grafis dalam bentuk ini ya 3D, 3 dimensi, yang dimana sekarang tuh banyak banget perusahaan yang menggunakannya. Karena kenapa? Karena kualitas gambar yang dihasilkan oleh CGI itu sendiri sangat bagus. Kita bisa lihat contoh yang perusahaan yang menggunakan teknologi CGI itu mereka menghasilkan film-film yang berkualitas, sangat berkualitas, seperti Fast and Furious 7, The Conjuring 2 dan lain sebagainya. Itu menggunakan CGI juga. Ya, jadi seperti itu. Oke. Jadi bisa kita tarik kesimpulan ya tadi bahwa kedua dari narasumber kita yaitu menggunakan teknologi yang terbaru. Ini yang akan menggait kecepatan, menggait tingkat kualitas yang dihasilkan dan lain sebagainya. Oke, langsung mengingat waktunya sangat singkat ya. Oke, saya langsung saja akan membacakan Twitter, pertanyaan dari Twitter, yaitu dari ini yang masuk ke acara Mata Zahni ini, yaitu Twitter dari saudara Nurul Aulia. Oke, langsung saja kita bacakan dan langsung saja dijawab oleh kedua narasumber ini ya. Mungkin bisa diawali dari saudara Muhammad Nawa, kemudian dilanjutkan dari saudara Zulfikar. Oke, pertanyaannya yaitu
saudara Nurul Aulia ini menginginkan membangun suatu usaha, yaitu karena melihat kesuksesan kedua narasumber ini, bagaimana sih caranya agar saudara Aulia ini membangun mulai dari nol dari perusahaannya yang masih kecil, kemudian bisa langsung membooming seperti perusahaan-perusahaan kedua narasumber ini. Bagaimana caranya? Mungkin strateginya harus bagaimana dan lain sebagainya, atau kedua dari narasumber ini bisa memberikan kontribusi. Berikan referensi, seperti apa, kita selalu diundang, bagaimana teknologi ini, komentarnya dikasih resuming tentang teknologi ini seperti apa, apakah nanti bagus buat ini, seperti itu. Oh iya. Oke, dilanjutkan langsung kepada saudara Zulfikar. Oh iya, tadi apa pertanyaannya? Pertanyaannya mengenai bagaimana strategi kesuksesan yang dari saudara Nurul Aulia yang akan membangun perusahaan baru, yaitu bagaimana sih bisa agar perusahaannya yang dirintis mulai dari nol ini bisa langsung booming kayak perusahaan PT Ada Aja ini. Oh iya. Kalau dari pandangan saya sebagai CEO ya, memang usaha untuk membangun usaha baru dan langsung booming itu emang nggak mudah. Tapi bukan suatu kemustahilan ya, bukan suatu keabsurdan bahwa usaha baru itu juga bisa langsung bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Tips utamanya yaitu yang pertama adalah kesolidan dari anggota perusahaan itu sendiri. Yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kepemimpinan. Jadi bagaimana caranya supaya seorang pemimpin yang ada dalam perusahaan itu bisa menaungi anggota-anggota yang ada di dalam perusahaan itu. Nah, yang ketiga adalah komunikasi ya, komunikasi antar anggota bagaimana satu bidang ke bidang yang lainnya itu bisa saling terintegrasi gitu. Jadi dengan menggunakan beberapa teknologi juga bisa, itu pakai CIO, menggunakan teknologi, menggunakan sistem, itu integrasi komunikasi yang ada dalam perusahaan itu bisa digunakan. Nah, saya kira seperti itu tips yang cukup ampuh yang sudah digunakan oleh PT Ada Aja pada saat awal-awal mendirikan perusahaan seperti itu. Oke, jadi kalau menurut dari CEO dari PT Ada Aja ini, mungkin pesona seorang pemimpin itu sangatlah diperlukan ya. Sangat berpengaruh. Ya. Sangat berpengaruh. Oke, dari pembicaraan dari tadi ya, mulai dari jam berapa tadi sampai pada detik ini, kita tarik kesimpulan mengenai pembicaraan kita tadi. Yang pertama, bahwa tadi kan ada pertanyaan dari saudara dari Twitter, yaitu saudara Nurul Aulia, bahwasanya bagaimana sih merintis perusahaan dari kecil. Ternyata kalau menurut mereka berdua, ini bukanlah, ya memang susah di awalnya mungkin, tapi ini bukan suatu hambatan untuk saudara Nurul Aulia bisa booming seperti mereka pada suatu saat nanti. Dan saya sedikit mengambil kesimpulan dari saudara Zulfikar juga, bahwa pesona seorang pemimpin itu juga sangatlah penting bagi suatu perusahaan. Jadi kalau pada zaman sekarang mungkin kalau kita dulu belajar di sebagai mahasiswa, mungkin kita memasuki organisasi HMS dan lain sebagainya. Contohnya ketua yang respon kepada anggotanya ini akan lebih dikagumi, akan lebih digandrungi oleh para pengikutnya dan lain sebagainya, dan ini akan membawa organisasi ini menjadi organisasi yang lebih bagus lagi. Dan begitu juga dengan perusahaan, dengan pemimpin yang ramah, pemimpin yang baik dan yang loyal dan lain sebagainya, ini mungkin akan membawa perusahaan menuju kejayaan, menuju keabadian dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang dari perbincangan di Mata Zahni pada sore hari ini. Oke, dan saya Zahni Nisa, saya cukupkan dari sini. Salam Mata Zahni. Please come now, I think I'm falling, holding on.
I found the road to nowhere.